Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah, seperti tema yang tadi disebutkan, mereka yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengetahui siapakah mereka yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, Allah dan Rasul-Nya memberitahukan kepada kita ciri-cirinya seperti apa. Maka pagi hari ini di waktu yang singkat ini kita akan mempelajari 5 ciri orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Ciri yang pertama jamaah sekalian dirahmati Allah adalah mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Ini ciri yang pertama. Dimudahkan baginya untuk melakukan apa? Kebaikan. Wabil khusus saat menjelang kematiannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwasanya Nabi bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka dijadikan dia beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana atau apa maksud dari kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia beramal? Maka dijelaskan oleh Nabi, dibukakan baginya amal-amal saleh. Kemudahan untuk beramal saleh. Pintu-pintu kebaikan dibukakan untuknya menjelang wafatnya, menjelang kematiannya, sampai orang-orang yang ada di sekitarnya itu ridho kepadanya. Hadis ini mengajarkan kepada kita jamaah sekalian dirahmati Allah, bahwa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dimudahkan jalannya, dimudahkan kehidupannya untuk senantiasa dekat dengan kebaikan. Wabil khusus saat menjelang wafatnya. Poin yang pertama ini, melalui hadis ini kita belajar juga. Ternyata untuk mendapatkan seperti itu harus ada kesungguhan. Di akhir surah Al-Ankabut ayat ke-69 Allah jelas di sana menyampaikan, dan mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah untuk mendapatkan hidayah kami, untuk terus melaksanakan kebaikan demikian, menjemput hidayah kami, nah, kami akan jelas-jelas benar-benar kasih dia jalannya, kasih dia caranya, dibukakan pintu-pintu kebaikan itu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berserta dengan orang-orang yang baik. Jadi untuk menjadi karakter yang pertama ini, kitanya yang menjemputnya. Saat kita mengkondisikan diri kita terus berusaha menjadi baik melalui amal-amal kebaikan yang kita lakukan, ini sarana untuk menjemput daripada karunia Allah itu. Maka orang seperti ini rindu selalu beramal baik. Ada ungkapan seperti ini, memang untuk berbuat baik itu mudah, tapi untuk terus berbuat baik itu ujian. Untuk semua kekurangannya dia menyadari, maka dia tutup dengan istighfar dan taubat dia. Dan ini menjadikan dia terus dalam lingkaran kebaikan itu. Saat dia beramal kebaikan, lalu dia bertaubat kepada Allah atas kekurangan dari amal-amalnya tersebut, dia menyadari bahwa dia bisa beramal, dia melakukan kebaikan itu karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari pula bahwa dari setiap amalnya pasti ada yang kurang, maka dia beristighfar. Maka benar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa Sayyidul Istighfar. Kata Nabi dalam doa tersebut ada 2 pengakuan yang kita ucapkan di situ. Perhatikan di sini doanya Nabi, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli. Para ulama menjelaskan abu'u laka bi ni'matika alayya. Nikmat apa di sini yang kita akui? Aku akui ya Allah nikmat-nikmat-Mu atas hidupku, atas diriku. Nikmat apa di sini? Ternyata ini adalah ni'matul istighfar. Nikmat beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat berikutnya wa abu'u laka bidzambi. Aku mengakui juga ya Allah atas dosa-dosa yang aku lakukan. Faghfirli, maka ampunilah aku.
Jadi saat kita beramal kebaikan, sertakanlah kalimat-kalimat istighfar ini. Agar dari setiap kekurangan amal-amal kebaikan itu tertutup dengan istighfar ini. Ciri yang kedua jamaah sekalian adalah mereka yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya adalah mereka yang disegerakan sanksinya di dunia. Sanksi atau hukuman atas apa yang telah dia lakukan dari dosa dan kesalahannya atau maksiatnya di dunia, didahulukan atau disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi sendiri dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi diri seorang hamba, ajjalalahul uqubah, disegerakan ukubah atasnya di dunia. Sanksinya didahulukan di dunia. Sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka amsaka anhu bidzambih, ditahan dulu sanksi yang akan menimpanya di dunia untuk nanti dijadikan azab yang sempurna atasnya di hari kiamat. Maka orang seperti ini, kalau kita melihat dari hadisnya, kita mendapatkan pelajaran. Berarti saat Allah uji kita, dikasih sanksi, entah itu hukuman apapun bentuknya, kejadian dan peristiwa dalam hidup kita apapun itu yang datang, maka sadari bahwa semoga ini adalah pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan dalam hidupku. Tapi jangan sekali-kali kita memohon kepada Allah sanksi tersebut, berdoa supaya ya Allah segerakan azab atas hidupku di dunia. Ya, jangan. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh doa azab atau minta diazab sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta dijatuhkan sanksinya di dunia? Kenapa jangan? Karena pasti kita tidak akan mampu. Iya enggak? Silakan buka di surah Al-Baqarah ayat 155 yang sering dibaca. Kalimatnya banyak penekanan di sana. Walanabluwannakum, ada lamut taukid, ada nunut taukid, yang menegaskan itu adalah sebuah kepastian. Kata Allah, benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa takut, al-khauf. Kemudian kekurangan dari sisi harta, jiwa, dari sisi buah-buahan, makanan dan sebagainya. Wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari ayat ini kita juga belajar bahwa ketika diri kita menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah juga untuk diuji oleh Allah agar terlihat dan terbukti apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sadari bahwa semua ujian atau musibah itu sudah terukur. Tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Pasti terukur. Maka sebenarnya yang diuji bukan awak, bukan kemampuan kita yang diuji. Nah, karena Allah sudah tahu kemampuan kita masing-masing. Terus yang diuji apa sebenarnya? Yang diuji adalah kemauan kita. Mau nggak nerima ujian itu? Mau nggak mengakui? Mau nggak kita mengadu kepada Allah bahwa kita ini hamba Allah yang lemah, butuh selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh bersandar terus kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen dekat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak? Itu sebenarnya target daripada setiap ujian yang Allah datangkan dalam hidup kita itu. Ciri yang keempat ya, dikehendaki kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu dijadikan faqih dalam urusan agamanya. Faqih, Pak, artinya paham, bukan hanya sekedar tahu. Saat ini kita ngaji pengen tahu siapa mereka orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Tapi ketika dari pengetahuan tadi kita sudah dapat, Allah karuniakan juga tambahannya. Apa itu? Faqih. Faqih itu paham. Pemahaman jauh lebih utama daripada pengetahuan. Karena banyak orang yang tahu tapi tak paham, sehingga ilmunya tidak menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, siapa yang dikehendaki kebaikan dalam hidupnya oleh Allah, dijadikan dia faqih dalam agama. Nabi tidak mengatakan yu'allimhu fiddin, ta'lim, tapi yufaqihu fiddin. Karena memang orang-orang faqih ini yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian menjadikan akidahnya lurus, sehingga hatinya menjadi bening setiap waktu. Dapat ilmu seperti cahaya. Bukan malah ilmu itu menjauhkan dia dari Allah, tapi justru mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang tersebut kesabaran. Kata Nabi, tiadalah seorang hamba diberikan oleh Allah suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Bahkan ini menjadi kunci daripada karakter 1, 2, 3, 4-nya. Kata Allah, dan tiada yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat terpuji tersebut melainkan orang-orang yang dikaruniai kesabaran. Dan tiadalah yang diberikan oleh Allah sifat-sifat terpuji tersebut dalam hidupnya kecuali orang yang dikaruniai keberuntungan yang besar. Maka untuk mendapatkan itu kuncinya apa? Kesabaran. Sabar saat menjalankan perintah Allah. Sabar saat menjauhi larangan Allah. Sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya ini butuh kesabaran. Maka penting banget kesabaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.